Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak. Dan kita masuk halaman 20 tentang siapakah wali Allah. Kita langsung baca teks bukunya. As-Su'alur Rabi'. Tafadhal. wa kanu yattaqun, surah Yunus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama waliyallahu wa salihul mu'minin, sahihun rawahu Ahmad. Penulis menyebutkan man huwal wali. Siapakah dimaksud dengan wali? Al-wali definisinya adalah al-mu'min at-taqi. Setiap orang mukmin yang bertakwa. Qala ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak sedih. Mereka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Surat Yunus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama waliyallah, sesungguhnya waliku adalah Allah, wa salihul mu'minin, dan orang mukmin yang saleh. Hadis sahih riwayat Ahmad. Baik, di antara pembeda antara ahlu sunnah dengan sekte yang lain yang bukan ahlu sunnah adalah pemahaman tentang definisi wali. Siapakah yang disebut dengan wali Allah? Dan dari dulu sampai sekarang sejarah itu berulang. Artinya berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai status wali Allah, baik di zaman sebelum ada teknologi maupun di zaman semaraknya teknologi, perselisihannya masih sama. Orang dulu ada yang punya anggapan bahwa definisi wali adalah manusia yang bisa terbang, manusia yang bisa ngilang, manusia yang bisa berjalan di atas air, atau yang bisa kebal senjata, dan aneka ilmu kanuragan yang lainnya. Zaman sekarang juga sama. Di zaman teknologi masih banyak orang yang punya pemahaman bahwa definisi wali adalah orang yang punya kesaktian. Dan ketika orang itu tidak punya kesaktian, maka kewaliannya diragukan. Sehingga kalau dia tidak punya nasab yang lurus, nasab yang mereka sebut sebagai nasab aulia, yang kedua, mereka tidak punya kesaktian, maka kewaliannya diragukan. Ditambah lagi, cerita tentang masalah sakti-sakti itu dominan dusta. Sehingga terkadang sudah terlanjur viral, tapi sebenarnya kejadiannya tidak pernah ada. Ya mungkin cukup ma'ruf di sekitar kita, banyak orang yang cerita tentang Habib tertentu bisa mi'raj selama 70 kali. Ada yang tawaf di Surabaya, ada yang dia sholat di atas pelepah daun pisang atau di atas daun pisang, ada yang Jumatan di tanah suci, dan seterusnya.
yang itu semuanya secara akal sehat manusia pasti akan ditolak. Tapi tetap saja ada yang percaya. Baik, karena itu dalam kajian ilmu akidah, pembahasan tentang definisi wali Allah dikutip oleh para ulama, sebab ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Kelompok yang paling kelihatan dalam masalah ini adalah kelompok Sufi. Sehingga di sini mungkin nanti akan terjadi silang pendapat antara Ahlus Sunnah dengan sekte Sufi. Karena terutama yang paling berlebihan dalam menyikapi wali adalah Sufi. Baik. Sekarang kita akan lihat seperti apa wali itu. Tentang wali Allah. Di sana ada kata walayah dan ada kata wilayah. Ada walayah, ada wilayah. Kalau kita bicara wali, maka harokatnya fathah, walayah. Walayatullah, tentang wali Allah. Tapi kalau kita bicara pemimpin, maka harokatnya di kasrah, wilayah. Tulisannya sama, yang beda di mana? Harokat. Sehingga siapakah yang memiliki wilayah di sini? Dialah wali, dalam arti orang yang punya kekuasaan. Maka ada istilah waliyul amri. Apa makna waliul amri? Orang yang punya kekuasaan. Dia punya wewenang untuk mengatur. Dan itu dari kata dasar wilayah. Waliyullah. Waliyullah. Di sini saja ya. Ada walayah. Ini kalau sebutannya wali, waliyullah, berarti orang yang dekat dengan Allah, berstatus sebagai wali Allah. Ini dibaca walayah. Kalau dibaca kasrah, wilayah, ini berkaitan dengan wewenang. Wewenang dan kuasa. Maka Anda semuanya adalah wali, wali murid. Karena punya wewenang dan kuasa terhadap anak yang kita titipkan di lembaga pendidikan. Itu wali, tapi dengan harokat kasroh, wilayah. Tapi kalau wali dalam arti orang yang dekat dengan Allah, harokatnya fathah, walayah. Baik, insya Allah bisa dibedakan ya. Nah, sekarang kita lihat makna bahasanya. Walayah secara makna bahasa artinya adalah al-muwalah wan nusrah. Keberpihakan dan dukungan. An-nusrah, dukungan. Al-walayah artinya berpihak, pro. Walayah dan wilayah, ada yang mengatakan kilahuma bimaknan, maknanya sama. Wakilah, dan ada yang mengatakan bil kasri maknaha al-imarah. Kalau dibaca kasrah wilayah, maka maknanya adalah kekuasaan. Al-wali dengan wazan fa'il artinya diddul adu, lawan dari musuh. Kebalikan dari kata musuh. Al-wali itu kebalikan dari kata al-adu. Kalau wali berarti orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita. Al-adu berarti orang yang kita musuhi atau orang yang memusuhi kita. Dah? Oleh karena itu, musuh jangan dijadikan wali. Kalau dia musuh, maka jangan dijadikan wali.
Dan kapan orang itu menjadikan sosok sebagai wali? Ketika selalu dituruti keinginannya. Ketika selalu dituruti keinginannya. Sehingga orang menjadikan setan sebagai wali saat dia selalu menuruti keinginan setan. Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'an bahwa setan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Fattakhidhuhu aduwa. Coba kalimat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali. Kalau setan itu musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Di surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan setan sebagai wali. Afatattakhidhunahu awliya kana minal jinni. Seperti di surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Para malaikat sujud kecuali iblis. Iblis berasal dari golongan jin dan dia durhaka terhadap ketetapan Allah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian akan menjadikan setan dan keturunannya sebagai wali padahal mereka itu musuh bagi kalian? Maka di sini Al-Qur'an mengajarkan yang jadi musuhmu jangan dijadikan walimu. Yang jadi musuhmu jangan dijadikan sebagai walimu. Karena kalau setan kau jadikan sebagai wali sehingga nuruti apa yang diinginkan oleh setan, maka dia akan mengajakmu, menjerumuskanmu ke dalam kesesatan. Baik. Karena itulah salah pilih wali bahaya. Sehingga ada orang yang seharusnya dia jadi musuh tapi malah dijadikan wali. Maka salah pilih wali adalah bahaya. Sehingga Allah kasih peringatan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Yang dimaksud di sini siapa? Orang kafir. Jangan kalian jadikan orang kafir yang merupakan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Yang kalian memberikan rasa cinta kepada mereka. Sehingga Allah melarang kaum mukminin untuk menjadikan musuhnya sebagai walinya. Sehingga ada orang yang dia berpenampilan sebagai teman, tapi hakikatnya dia menyesatkan. Lalu sebagian orang menjadikan dia sebagai wali. Maka yang terjadi adalah bahaya. Baik. Sehingga musuh manusia. Musuh manusia itu siapa? Setan. Baik dari golongan jin dan manusia.
Jangan sampai yang seperti ini dijadikan sebagai wali. Karena kalau salah bersikap, maka wali Allah dimusuhi dan setan dijadikan wali. Sehingga kalau ada orang yang salah sikap, yang terjadi gimana? Dia memusuhi wali Allah. Manusia kalau sudah dalam posisi salah sikap, dia memusuhi wali Allah. Kemudian yang kedua, menjadikan musuh sebagai wali. Ini kalau sampai pada tingkatan salah sikap. Dan banyak fenomena yang kita jumpai di masyarakat kita. Orang soleh diperangi, dimusuhi dengan aneka gelar yang buruk. Sedangkan penjahat dijadikan sebagai teman. Wali di sini maksudnya apa? Teman dekat. Ini orang yang salah sikap. Maka jangan sampai kita tidak mengenali siapa wali Allah sehingga kita salah dalam menyikapi manusia. Ya. Selanjutnya, Syekhul Islam pernah mengatakan, al-walayatu diddul adawah. Wali itu kebalikan dari permusuhan. Wa aslul walaya, makna bahasa dari wali adalah al-mahabbah wal qurbu, cinta dan dekat. Wa aslul adawah al-bughdu wal bu'du. Sedangkan musuh, makna bahasanya adalah benci dan jauh. Maka makna wali itu orang yang dekat dengan kita. Makna musuh adalah orang yang jauh dengan kita. Lalu siapakah wali Allah? Definisi tentang wali Allah telah ditegaskan di surat Yunus ayat 6263 yang tadi sudah kita sebutkan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Di sini berbicara tentang apa, Pak? Balasan. Wali Allah adalah orang yang dijamin oleh Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ini tentang balasan. Terus siapa kriterianya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik. As-San'ani menjelaskan, ketahuilah bahasanya Allah telah memberikan penjelasan kepada kita siapakah walinya dalam kitab suci Al-Quran. Faqala, dia berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahasanya wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak sedih. Thumma fassara ta'ala. Lalu dia menafsirkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Fa innaha musta'nafatun isti'nafan bayaniyan. Ayat yang kedua ini berisi penjelasan untuk definisi ayat pertama. Ka'annahu qila, seolah-olah dikatakan, manhum, siapakah wali Allah itu? Faqala, lalu Allah mengatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Seperti ini lebih enak didengar atau seperti ini? Kalau mikrofonnya saya genggam, suaranya lebih nyaring. Kalau mikrofonnya tidak saya genggam, suaranya kurang nyaring. Anda suka yang mana? Hah? Apa? 1, 2. Pilih 1 atau 2? 2 saja. Cukup insyaallah ya. Idza arafta hadza,
Kalau Anda sudah kenal ini, arafta auliya Allah, maka kau akan bisa mengetahui siapakah wali Allah. Dan mereka punya sifat al-khawfu minallah, punya rasa takut kepada Allah. Wal iqbalu ala ma yardah, dan dia menerima apa yang membuat Allah ridha. Wal i'radu an kulli ma siwa, dan berpaling dari selain apa yang membuat Allah ridha. Baik, sekarang kita turunkan dari satu ayat ini. Tadi sudah disebutkan bahwasanya definisi wali Allah, definisi wali Allah adalah apa itu tadi, Pak? Orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Baik. Untuk bisa menjadi manusia yang beriman dan manusia yang takwa, syaratnya apa? Harus beramal. Amal saleh. Maka manusia, dia disebut sebagai manusia beriman dan bertakwa, berarti dia harus beramal saleh. Sudah? Oleh karena itu, yang pertama, setiap mukmin yang bertakwa, seberapapun derajatnya, dia punya bagian dari status wali Allah. Berapapun derajatnya, berapapun kadarnya, derajat atau kadarnya, maka dia memiliki bagian status wali Allah. Sehingga semakin tinggi iman dan takwanya, tingkat kewaliannya semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah iman dan takwanya, maka tingkat kewaliannya semakin rendah. Maka setiap mukmin wali Allah, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Sudah? Yang kedua, semua punya peluang untuk jadi wali Allah. Semua punya peluang untuk menjadi wali Allah. Selama dia berjuang untuk melakukan amal soleh, yaitu dengan cara berjuang ngapain? Melakukan amal soleh. Maka saya punya peluang jadi wali Allah, sebagaimana Bapak Ibu semuanya punya peluang jadi wali Allah. Karena kata kunci wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa. Dan ini ditempuh dengan cara beramal soleh. Maka tidak ada istilah perwalian dibatasi oleh nasab. Sehingga tidak dibatasi nasab. Juga tidak dibatasi wilayah, daerah. Yang bisa jadi wali Allah hanya orang Arab. Tidak ada pernyataan seperti itu dalam Al-Quran maupun hadis. Yang bisa jadi wali Allah hanya Ahlul Bait. Tidak ada pernyataan seperti itu. Yang bisa jadi wali Allah hanya Nusantara. Sama juga. Tidak ada yang seperti itu. Maka berkaitan dengan posisi wali Allah tidak dibatasi dengan nasab maupun wilayah. Semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi wali Allah. Baik. Selanjutnya,
Yang ketiga, manusia yang amalnya tidak dihitung, tidak diperhitungkan, maka tidak bisa disebut wali. Contoh, orang gila. Namanya iman dan bertakwa, itu ukurannya apa? Amal soleh. Orang gila bisa nggak Pak dinilai mukmin bertakwa? Orang gila bertakwa, yang jalan kemana-mana nggak pakai baju. Apakah dia orang gila bertakwa? Atau orang gila bertakwa yang kemana-mana pakai jubah? Sama-sama gila, tapi beda kostum. Apakah seperti itu bisa disebut sebagai wali? Hanya orang majdub yang menyebut mereka wali. Sehingga kalau ada istilah wali majdub, berarti pengikutnya majdub. Sehingga hanya orang gila yang menyebut orang gila sebagai wali. Karena orang gila amalnya tidak bisa dinilai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rufi'al qalam an thalatha. Allah mengangkat pena catatan amal dari 3 orang. Salah satunya adalah wa anil majnun hatta yafiqah. Dari orang gila sampai dia sadar. Maka selama manusia itu gila, amalnya tidak diperhitungkan, sehingga tidak bisa disebut apakah orang ini wali atau bukan wali. Maka dia disikapi sebagaimana anak kecil yang belum baligh. Dia disikapi sebagaimana orang tidur yang dia kegiatannya tidak diperhitungkan, dan disikapi sebagaimana orang yang tidak berakal yang kegiatannya tidak dinilai. Maka tidak ada istilah wali gila. Sehingga di sini Anda bisa tegaskan tidak ada wali orang gila. Tapi Pak, ada banyak yang disebut wali padahal dia gila. Ya, saya tidak mau jadi gila seperti mereka yang menyebut orang gila jadi wali. Alhamdulillah, bagi orang yang akalnya sehat, dia tidak akan punya pemahaman seperti ini. Baik. Yang keempat, wali bukan nabi. Wali bukan nabi. Sudah? Walaupun semua nabi pasti wali Allah. Sehingga di sini ada wali yang khusus. Itulah para nabi. Semua nabi adalah manusia pilihan Allah. Semua nabi orang khusus yang Allah berikan wahyu. Sehingga mereka semuanya adalah pasti wali Allah. Dan ada wali yang sifatnya umum. Ini selain nabi. Lalu yang jadi pertanyaan, untuk wali umum, al-walayah al-ammah, atau wali yang ini bisa dimiliki oleh semua orang, dengan status nabi, tinggi mana? Tinggi nabi. Karena nabi ini manusia pilihan Allah, diberi wahyu oleh Allah, dan mereka maksum. Sedangkan wali selain nabi tidak maksum. Karena itu Allah perintahkan, kalau seseorang beda pendapat dengan siapapun, agar dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada perintah untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, berarti yang jadi referensi ini maksum. Nggak mungkin salah. Kalau Rasul itu masih salah,
Bagaimana bisa dijadikan sebagai referensi, rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Sementara yang dijadikan rujukan masih punya peluang salah. Disitulah posisi para wali dan para nabi itu maksum dari kesalahan. Sementara untuk selain nabi tidak maksum. Maka kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa wali yang bukan nabi derajatnya lebih tinggi daripada wali yang nabi, dia telah menyatakan kalimat yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Karena para nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diskusi seperti ini cukup panjang, sehingga sering kita dengar wali lebih afdol daripada nabi. Maka mereka bilang bahwasanya wali lebih tinggi daripada nabi. Nah, saya coba mencari, ada nggak tokoh yang pernah ngomong seperti ini? Dan memang beberapa tokoh kontemporer orang sufi membicarakan ini. Dan dia membela pernyataan wali lebih tinggi dari nabi. Nah, kata mereka begini, nabi itu wali. Nabi itu wali. Maka ketika kita menyebut wali lebih tinggi daripada nabi, ini sama dengan wali plus nabi. Karena semua wali pasti nabi. Nah, maka dia lebih tinggi daripada nabi. Nah, kalau kayak gini ceritanya, berarti nabi juga plus wali. Harusnya tandanya bukan lebih besar, tapi sama dengan. Ini cuman gedabru saja. Ya memang dia, kalau nggak salah, boleh saya nyebut negara ya, orang Mesir. Memang dia ketika menjelaskan dengan tadi dalam bentuk tulisannya, bukan rekaman video, dia sebut bahwasanya semua nabi itu wali. Maka kalau ada sebutan wali lebih tinggi daripada nabi, karena dalam perwalian itu ada unsur kenabian. Nah, kita juga bisa jawab, dalam kenabian ada unsur perwalian. Sehingga seharusnya tandanya bukan lebih besar, tapi sama dengan. Bapak paham hubungan apa namanya? Substitusi di antara sifat matematika ya. 1 plus 2 sama dengan 2 plus 1. Gede mana? Hah? Sama. Sama ya? Sama. Nah, ini ya hanya cara dia untuk membual, ngeles agar pernyataan bahwasanya wali lebih tinggi daripada nabi itu tidak disalahkan. Tapi kenyataannya yang mereka maksud bukan seperti itu. Yang mereka maksud wali lebih tinggi daripada nabi, maksudnya adalah selain nabi yang berstatus wali lebih tinggi daripada nabi. Dan itu ucapan kekufuran. Itu ucapan kekufuran. Cuman mereka punya dalil. Mereka punya dalil seperti ini. Dalil yang sering mereka gunakan adalah peristiwa Musa dengan Khidir. Selalu ini yang dijadikan sebagai dalil dalam diskusi tentang siapakah yang lebih tinggi, wali ataukah nabi. Yang pertama, untuk menjawab ini, terlebih dahulu kita perlu pahami status Khidir. Khidir itu nabi ataukah bukan nabi? Khidir itu nabi ataukah bukan nabi? Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti, dan para ulama dalam hal ini menilai bahwasanya pendapat yang lebih kuat, Khidir itu nabi. Apa dalilnya bahwasanya Khidir itu nabi? Khidir diberi wahyu oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Kahfi. Bapak lihat di surat Al-Kahfi. Pada saat Khidir berpisah dengan Musa, Khidir mengatakan, "Qala hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Ini titik perpisahan antara aku dengan kamu.
Aku akan ceritakan kepadamu takwil yang kamu tidak bisa sabar tadi. Nah, setelah Khidir memberikan takwil, di bagian akhir beliau mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Bapak lihat di ayat 82 bagian bawah. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak lakukan itu karena inisiatif pribadiku. Berarti apa? Itu murni perintah Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu adalah takwil yang kalian tidak mampu, yang kamu tidak mampu sabar. Sehingga dilarang tanya malah tanya. Sudah? Sehingga Al-Kahfi ayat 82 menegaskan bahwasanya Khidir adalah nabi. Ada di mana tadi? Surat Al-Kahfi ayat 82. Semoga ini mengakhiri perdebatan. Apakah Khidir itu wali ataukah nabi? Rujukannya Al-Kahfi ayat 82 di mana Khidir menegaskan wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dah? Maka di sini jika kita sudah sepakat Khidir nabi, berarti di sini ada nabi, lalu di sini ada nabi. Nabi belajar kepada nabi. Nabi belajar kepada nabi. Terus gimana, Pak? Apa salahnya? Yang ini dapat wahyu, belajar kepada yang dapat wahyu. Allah memberikan wahyu kepada Musa yang tidak diberikan kepada Khidir. Khidir diberi wahyu oleh Allah yang tidak diberikan kepada Musa. Karena itu pada saat pertemuan Musa dengan Khidir, Khidir mengatakan kepada Musa, hadisnya cukup panjang ya. Pasca Khidir ketemu Musa, qala, coba kita lihat di sini ya. Faqassa atharahuma hatta ata sahrah. Maka Musa dan pembantunya, siapa pembantu Musa? Yusha bin Nun. Dia balik, mereka balik, karena tadi sempat melewati sebuah batu yang itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda. Allah jadikan sebagai tanda. Kalau kamu ketemu seperti ini, maka disitulah lokasinya Khidir. Fara'a rajulan musajjan alaihi bithaubin. Kemudian beliau melihat ada orang yang berselimut dengan kain. Fasallama alaihi Musa. Lalu Musa menyampaikan salam kepada beliau. Faqala anna bi ardikas salam. Lalu Khidir bertanya, dari mana kamu tahu tentang salam? Faqala ana Musa. Kemudian Musa mengatakan, aku adalah Musa. Faqala, Khidir bertanya, Musa Bani Israel? Apakah kamu Musa Bani Israel? Qala na'am, kata Musa, iya. Qala, Khidir mengatakan, lihat kalimat ini. Ya Musa, innaka ala ilmin min ilmillah, allamkahullah. Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. La a'lamuhu, yang aku tidak ketahui. Wa ana ala ilmin, dan aku punya ilmu min ilmillah allamanihi. Aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, la ta'lamuhu, yang kau tidak tahu. Sehingga Nabi satu dengan Nabi dua bertemu. Yang satu diberi wahyu A, yang satu diberi wahyu B. Nabi yang satu tidak tahu wahyu A, Nabi yang kedua tidak tahu wahyu B. Normal enggak seperti itu? Normal. Karena manusia ketika tidak diberitahu oleh Allah, maka dia enggak tahu. Berarti di sini Khidir itu wali atau nabi? Nabi. Allah ajarkan kepada beliau melalui wahyu, sehingga beliau punya wahyu yang tidak Allah berikan kepada Musa, dan demikian pula
sebaliknya. Baik. Selanjutnya, di posisi beliau sebagai nabi, lalu Musa diperintahkan untuk belajar kepada Khidir, untuk mencari tahu wahyu yang Allah berikan kepada Khidir. Dan itu hal yang normal. Dan ini menjadi pelajaran bagi umat manusia. Setinggi apapun orang yang berilmu, ada bagian yang dia tidak tahu. Maka dia bisa belajar kepada manusia yang lain. Maka kalau sudah paham seperti ini, tidak ada ceritanya bahwasanya wali lebih tinggi daripada nabi. Karena alasan mereka, Khidir itu wali dan Musa itu nabi. Nah, nabi disuruh belajar sama wali, berarti wali lebih tinggi daripada nabi. Yang benar Khidir itu nabi dan Musa nabi. Maka nabi belajar kepada nabi, karena yang satu diberi wahyu A, yang satu diberi wahyu B. Apa yang diterima oleh Musa berbeda dengan yang diterima oleh Khidir. Musa tidak tahu ilmu yang Allah berikan kepada Khidir, sebagaimana Khidir juga tidak tahu ilmu yang diberikan kepada Musa. Baik. Walhamdulillah, dengan demikian semoga bisa memahamkan. Kalaupun misalnya, lalu kenapa Khidir tidak ikut syariatnya Musa? Kenapa Khidir tidak mengikuti syariatnya Musa? Jawabannya sederhana, Khidir bukan Bani Israel. Dan para nabi di masa silam, mereka diutus oleh Allah terbatas pada kaumnya. Sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad SAW, wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'ithu ala ammatin nas. Para nabi masa silam mereka diutus oleh Allah khusus untuk umatnya, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Maka ada berbeda antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi setelahnya. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya catatan nomor 5. Wali mungkin saja, namanya wali mungkin saja salah. Sebab satu-satunya orang yang semua perkataannya wajib diterima hanya Nabi. Sedangkan selain Nabi bisa diterima, bisa ditolak. Kullun yuqbalu wa yurad illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang punya peluang untuk diterima atau ditolak perkataannya kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena dia mungkin salah, sehingga tidak boleh disikapi layaknya Nabi. Karena wali Allah itu mungkin salah, maka wali tidak boleh disikapi layaknya Nabi. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam masalah ini. Beliau pernah menyebutkan kalimatnya berikut ini. Qala Ibnu Taimiyah, lihada lamma kana waliyullah yajuzu ay yaghlata. Mengingat wali Allah itu boleh saja melakukan kesalahan, lam yajib 'alan nas al-imanu bi jami'i ma yaquluhu. Maka tidak wajib bagi masyarakat untuk mengimani semua yang diucapkan oleh wali. Al-imanu bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyun lillah. Mengimani semua yang dikatakan oleh wali, li alla yakuna nabiyya, agar tidak disetarakan dengan nabi. Sehingga misalnya, siapa nama ulama yang Anda anggap paling pintar? Sebut saja misalnya, saya kagum dengan Imam Syafi'i. Dari mana Bapak tahu? Pintar sekali beliau. Karya beliau yang sudah Bapak baca berapa? Tidak ada. No. Oh, dari mana tahu?
Karena rata-rata orang hanya mengklaim saja, tapi dia tidak bisa membuktikan. Oh, kitab ini bagus mas, kitab ini bagus. Udah baca belum? Belum. Dari mana dia bisa menilai? Ya tapi kan lihat penulisnya. Iya, kita sepakat dengan Imam Syafi'inya. Cuman ketika Anda memberikan testimoni, seharusnya kan nyoba dulu. Ini satenya enak sekali mas, enak sekali mas. Gak percaya? Ya coba sendiri. Anda ketika diceritani makanan, ini enak, percaya nggak? Belum. Kenapa? Belum merasakan. Maka kalau orang mau memberikan testimoni, seharusnya dia pernah ngicipi. Kalau dia aja nggak pernah ngicipi, bagaimana dia bisa memberikan testimoni? Sehingga dominan kalau kita tanya sama orang, siapakah orang yang Anda anggap paling pintar? Dia jawab Imam A, Imam B, Imam C. Kamu sudah membaca karya beliau? Belum. Nah, gimana? Oh, tapi pujian para ulama banyak. Baik, kita sepakat akan itu. Walaupun demikian, boleh enggak kalau ada orang yang mengambil prinsip, apapun yang dikatakan Imam Syafi'i, amin. Sudah. Apapun yang dikatakan Imam Syafi'i, pokoknya saya terima. Pasrah bongkoan. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Itu sama dengan mensejajarkan beliau sebagai Nabi. Jadi setinggi apapun wali, kita tidak boleh menyikapinya layaknya seorang Nabi. Wa qala aidan, dan beliau mengatakan, laisa min syarti waliyillah, bukan bagian dari syarat wali Allah, ayyakuna ma'suman, dia harus maksum. Bal yajuzu alaihil khataya, boleh bagi wali itu mengalami kesalahan dan dosa. Wa kullu wahidin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, karena setiap orang itu pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggal kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang keenam, bukan syarat wali harus sakti. Ini sangat jelas ya. Sehingga wali tidak harus punya karomah. Karena itu kalau ada keyakinan bahwasanya orang yang punya wali harus punya karomah, ini definisi yang tidak pernah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nabi SAW menyebutkan contoh wali Allah seperti ini. Orang itu kalau punya karomah biasanya gimana Pak? Orang kalau punya karomah biasanya gimana? Hah? Dihormati oleh orang lain. Ada wali Allah, tapi dia nggak digubris sama orang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kam min ash'atha akbar, dzit timrin, la yu'ba'u lahu, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Betapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, orang yang kurus kering, penampilannya tidak meyakinkan, sehingga nampak sebagai orang yang miskin, dzi timrin, cuman punya satu baju yang sudah lusuh, la yu'ba'u lahu, enggak dipedulikan sama orang lain. Kalau ngomong enggak dikasih kesempatan, ngetok pintu enggak dibukakan, ngelamar pasti ditolak, kerja enggak pernah diterima, apapun dia enggak punya status. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, tapi begitu dia mengangkat tangannya, Allahumma, langsung Allah kabulkan. Ini siapa? Wali Allah. Nabi SAW bercerita, ada orang yang di tengah masyarakat, dia enggak punya status sosial, secara penampilan tidak menjanjikan, tidak ada orang yang peduli dengan dia, tapi begitu dia mengangkat tangan Allahumma, langsung dikabulkan. Itulah wali Allah. Maka dia enggak punya kesaktian. Kalau dia punya kesaktian, pengikutnya banyak. Tapi karena dia enggak punya kesaktian,
dia tidak punya pengikut. Dan karamah yang tertinggi adalah istiqamah. Karamah tertinggi adalah istiqamah. Sehingga kalau ada orang yang dia mengklaim bisa ngilang, bisa terbang, bisa duduk di atas awan, bisa nabrak awan dan seterusnya. Karena dia di kokpit. Itu semuanya bukan karamah, tapi istiqamah inilah karamah yang tertinggi. Enggak semua manusia bisa melakukannya. Di sini ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Abu Ali Al-Juzajani. Kun taliban lil istiqamah. Jadilah orang yang selalu memperjuangkan istiqamah. La taliban lil karamah. Bukan memperjuangkan untuk dapat karamah. Fa inna nafsaka munjabilatun ala talabil karamah. Jiwamu pingin untuk mencari karamah. Wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Sementara Tuhanmu ingin agar kamu istiqamah. Sehingga kita beribadah biar kita semakin dekat dengan Allah dan kita berusaha untuk istiqamah, bukan agar kita punya karamah. Ustadz punya karamah enggak Ustadz? Saya enggak punya karamah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Sehingga bersama jamaah kita bareng-bareng belajar di sini, dan saya tidak punya kemampuan kanuragan, kesaktian apapun. Walaupun ada sebagian orang yang punya anggapan, Ustadz bisa melunasi utang jamaah. Masya Allah. Nggak masuk itu ya. Makanya terkadang orang nyari utang, lapornya ke siapa? Wallahu alam. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila kita melakukan transaksi yang tidak tunai dan objeknya berupa objek yang tidak bisa berpindah, seperti tanah, properti secara umum, boleh enggak sertifikatnya diberikan nanti setelah lunas? Ini kembali kepada pertanyaan, bolehkah objek jual beli dijadikan sebagai barang gadai untuk transaksi yang bersangkutan yang belum lunas? Sehingga misalnya saya jual pulpen ini seharga 10 juta. Bapak mau beli tapi dicicil selama setahun. Siap. Cuman saya minta kamu silakan nyicil, tapi pulpen ini akan saya tahan sampai cicilan kamu mencapai 9 juta. Kalau sudah mencapai 9 juta, pulpen saya serahkan. Boleh atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Ini sama dengan menjadikan pulpen ini sebagai barang gadai. Untuk transaksi terhadap pulpen ini, di mana transaksi untuk objek pulpen ini tidak tunai. Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Bolehkah objek jual beli dijadikan barang gadai? Begini Pak ya. Berarti di sini ada berapa akad? Ada berapa akad? Ada 2 akad. Maka di sana ada 2 akad. Baik. Akad apa dan akad apa? 1. Akad jual beli. Akad jual beli. Yang kedua, akad gadai. Bolehkah akad jual beli digabung dengan akad gadai?
Nah, berarti kan ini menggabungkan dua akad dalam satu akad. Baik. Yang perlu dipahami bahwasanya akad gadai ini akad yang istimewa. Kenapa disebut akad istimewa? Karena dia adalah akad turunan. Tidak ada akad gadai berdiri sendiri. Maka dia disebut sebagai akad ziyadah, tambahan. Pak, tolong serahkan HP-nya ke saya, Pak. Gadaikan ke saya. Loh, saya kenapa kok harus menyerahkan barang saya ke Bapak? Pokoknya gadaikan ke saya. Anda mau nggak? Anda nggak bakalan mau. Sehingga nggak ada ceritanya orang menyerahkan barangnya, ini gadai dari saya ya, ini jaminan untuk saya. Jaminan apa Pak? Nggak ada jaminan apapun. Maka akad gadai itu sifatnya akad turunan. Sehingga tidak mungkin ada akad gadai berdiri sendiri, tidak mungkin. Pasti ada akad turunan, misalnya utang bergadai. Sehingga ada akad utang dulu, baru ada akad gadai. Jual beli pakai gadai. Paham insyaallah? Baik. Karena akad gadai itu tidak mungkin berdiri sendiri, maka dia nebeng di akad apapun tidak mengubah status hukum. Hukumnya boleh. Nah sekarang objek A, dia sudah dijadikan sebagai objek akad jual beli. Boleh enggak objek yang sama dijadikan sebagai objek gadai? Artinya begini, satu objek dijadikan sebagai dua transaksi. Satu objek dijadikan sebagai objek dua transaksi. Dia dijadikan sebagai objek jual beli, di saat yang sama dijadikan sebagai objek gadai. Nah, ada kaidah yang mengatakan asyaghil la yusyaggal. Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Sesuatu yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan. Sehingga kalau dia sudah disibukkan dengan akad A, maka jangan disibukkan dengan akad B. Contoh sederhana ya. Saya menyewakan rumah. Habisnya Desember tahun ini. Ini kan Januari. Habisnya Desember tahun ini. 1 tahun. Baik. Di bulan April rumah itu saya jual. Boleh atau tidak? Bulan April rumah itu saya jual. Boleh atau tidak? Ya. Rumah ini sedang disewa oleh seseorang. Sampai Desember. Bulan April rumah itu saya jual. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak boleh. Atau boleh? Kalau rumah itu saya jual, berarti rumah ini menjadi objek sewa dan objek jual beli. Objeknya sama. Boleh atau tidak? Kok ragu jawabnya? Boleh. Kenapa boleh? Enggak boleh? Atau boleh? Baik. Saya ubah sekarang ya. Motor saya jual ke Bapak. Sudah? Harganya 10 juta. Bapak sudah transfer tunai. Tapi Bapak belum ngambil. Nunggu nanti Februari baru ngambil. Nah, selama masa sampai Februari, motor ini saya sewakan ke orang lain. Boleh atau tidak? Kok gampang nih jawab? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Punya orang. Ini jadi objek jual beli, maka jangan dijadikan objek sewa. Paham? Itulah tadi makna kaidah asyaghil la yusyaggal. Sesuatu yang sibuk jangan disibukkan dengan yang lain. Baik. Tapi kaidah ini tidak mutlak. Ada pengecualian. Kecuali kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Kecuali kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Jika kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama, hukumnya
boleh. Jelas insyaallah? Baik. Berarti objek A tadi dijadikan sebagai objek jual beli, tapi di saat yang sama dijadikan objek gadai, ganggu enggak? Ganggu atau tidak? Ganggu atau tidak? Tidak. Justru ini kan pelengkap yang atas tadi. Ya. Karena jual belinya kredit, maka objek gadainya ditahan, rumah tadi ditahan sebagai pelengkap dari transaksi kredit. Sehingga ini saling mendukung dan tidak saling mengganggu. Maka hukumnya boleh. Baik. Ini landasan untuk pendapat yang mengatakan kenapa sertifikat itu boleh ditahan sebelum pembiayaan dibayar lunas. Wallahu a'lam. Hukum hukum menjual burung berkicau dengan harga yang mahal padahal ukurannya kecil? Nah, jangan lihat ukuran ya, lihat manfaatnya. Kata kunci dalam hal ini adalah kembali kepada manfaat. Kaidahnya kullu ma sahha naf'uhu sahha bai'uhu. Semua barang yang punya manfaat yang halal, maka dia halal diperjualbelikan. Nah, terkadang nilai manfaat itu tidak diukur dari fisik, tidak diukur dari jenis, tapi diukur dari selera. Sehingga misalnya ikan hias. Ikan hias, bagi yang tidak hobi ikan hias, ngelihat kayak gitu gimana Pak? Hah? Biasa saja ya, biasa saja. Tapi bagi pecinta gupi, Masya Allah, lihat gupi itu sampai dibuat kaos, I love gupi. Karena dia sangat senang dengan ikan gupi. Bagi pecinta cupang, ikan cupang 50 juta mau nggak dia? Mau Pak. Oh ini bagus sekali 50 juta. Ada apa kok bagus? Lihat nih. Wah, dia bisa mensyarah dari gelambirnya cupang itu, dia bisa menjelaskan. Itu bagi pecinta. Dan seperti ini kan kadang tidak ada standarnya ya. Sehingga bagi peminat hobi ini, dia merasa ini barang berharga, makanya dia berani dengan nilai yang mahal. Sehingga contoh misalnya ada burung tertentu. Ini ukurannya kecil, tapi kalau berkicau, Masya Allah, bikin hati nyes. Sehingga dia merasa senang dengan itu. Boleh nggak Pak? Ini dibeli dengan harga mahal. Ya kalau konsumennya mau ya sah-sah saja. Ya. Tapi mahal sekali ya Pak. Kayaknya nggak masuk akal antara barangnya dengan harganya. Selama konsumen ridho, hukumnya boleh. Sehingga kembali kepada nilai kemanfaatan. Kalau orang merasa dia bisa dapat manfaat banyak dari benda itu, dan kemudian dia bersedia untuk beli dengan harga yang mahal, itu kembali kepada kerelaannya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum